Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat kan? Dan harus semangat untuk terus belajar. Jangan lupa tonton terus video pembelajarannya Bu Guru ya, melalui channel Dream Things Pembelajaran. Sebelum lanjut mengikuti pembahasan materinya, pastikan kalian like dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi video terbaru dari channel Dream Things Pembelajaran. Pada video ini, Bu Guru akan membahas IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 SD, bab 2, wujud zat dan perubahannya. Adapun pokok pembelajaran kita pada bab 2 ini yaitu topik B. Memangnya wujud materi seperti apa? Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas. Yang ketiga, membedakan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak hebat, kita akan membahas materinya yaitu topik B. Memangnya wujud materi seperti apa? Nah, di sini ada 2 pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial itu merupakan pertanyaan penting yang bisa anak-anakku jawab setelah menyimak materinya. Pertanyaan esensial yang pertama, ada berapa karakteristik wujud benda? Yang kedua, bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda? Nah, anak-anak hebat, yuk kita amati bersama materi apa saja yang ada di dalam akuarium. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Betul sekali, materi yang ada di dalam akuarium di antaranya ada air, gelembung udara, kaca, ikan, tanaman hias, dan batu. Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalam memiliki sifat yang sama? Tentu tidak anak-anak hebat. Setiap materi memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh, air dan batu memiliki sifat yang berbeda. Air bisa mengalir, sedangkan batu tidak. Batu sangatlah keras, namun air tidak, dan masih banyak contoh lainnya. Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda anak-anak hebat. Ada yang berwujud padat seperti batu, cair yaitu air, dan gas berupa gelembung udara. Untuk mengetahui seperti apa karakter benda padat, yuk kita lakukan bersama. Supaya kalian lebih paham dan mengerti tentang apa itu benda padat, cair, dan gas, yuk anak-anak hebat, lakukan aktivitas berikut ini. Alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama, batu, kayu, dan besi. Yang kedua, kertas. Dan yang ketiga, botol plastik dan plastisin. Adapun langkah percobaannya, yang pertama, ambillah batu, kayu atau besi dan kelereng, lalu coba tekan kemudian amati apakah ada perubahan bentuk anak-anak hebat. Jawabannya tidak. Yang kedua, ambillah kertas, kemudian coba robek atau gunting kertas karton tersebut, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Menurut anak-anak hebat, apakah kertas atau karton itu bisa kembali menjadi bentuk semula? Jawabannya ada perubahan bentuk, tetapi kertas atau karton itu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula anak-anak hebat. Yang ketiga, ambil botol plastik, kemudian remas botol tersebut, dan cobalah untuk mengembalikannya menjadi seperti bentuk semula anak-anak hebat. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Tentunya tidak anak-anak hebat. Langkah yang keempat, ambil plastisin lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu, cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin. Kemudian setelah itu anak-anak hebat, amatilah bentuk yang dihasilkan dari benda plastisin yang telah kalian berikan gaya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan refleksikan berdasarkan aktivitas yang kalian lakukan bersama dengan kelompoknya. Yang pertama, menurut kalian, apa perbedaan antara batu,
kayu, besi dengan kertas, botol plastik, dan plastisin. Perbedaan antara batu, kayu, besi dengan kertas, botol, dan plastisin yaitu batu, kayu, besi sifatnya keras dan bentuknya sulit diubah, sedangkan kertas, karton, botol plastik, dan plastisin sifatnya lunak dan bentuknya mudah diubah. Anak-anak hebat. Yang kedua, menurut kalian ketika batu, kayu, besi, dan kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Tentunya tidak, anak-anak hebat. Batu, kayu, besi, dan kelereng bentuknya tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol. Yang ketiga, apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Jawabannya tidak semua benda padat volumenya bisa dibuat menjadi lebih kecil. Untuk mengetahui seperti apa karakteristik benda cair anak-anak hebat, yuk mari kita lakukan aktivitas 2 berikut ini dengan mempersiapkan alat dan bahan seperti yang pertama botol plastik bening, yang kedua gelas transparan, yang ketiga wadah transparan, yang keempat pewarna, dan terakhir air. Adapun langkah percobaannya, yang pertama siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. Yang kedua, siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam setiap wadah. Dan yang keempat, saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah anak-anak hebat. Langkah percobaan yang kelima, buang air pada wadah transparan. Lalu, ambil beras sebanyak 1 gelas. Kemudian, tuangkan ke dalam wadah transparan. Nah, anak-anak hebat, menurut kalian bagaimana bentuk butiran beras yang ada di dalam wadah ini? Adapun bentuk butiran beras akan tetap seperti butiran beras, meskipun bentuk keseluruhan butiran beras akan mengisi setiap bagian kosong dalam wadah anak-anak hebat. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan aktivitas yang anak-anak lakukan bersama dengan kelompoknya untuk membuktikan karakteristik benda cair. Yang pertama, menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca, atau plastik, dan wadah transparan? Jawabannya iya. Di dalam botol air berbentuk botol, di dalam gelas air berbentuk gelas, di dalam wadah air berbentuk seperti wadah. Yang kedua, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawabannya tidak. Bentuk air berubah-ubah sesuai dengan wadahnya anak-anak hebat. Dan yang ketiga, apakah volume air berubah-ubah? Jawabannya juga tidak. Volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Yang keempat, menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Jawabannya, beras atau pasir termasuk padatan anak-anak hebat, karena bentuk butiran beras atau pasir itu tetap tidak berubah-ubah meskipun berada di wadah yang berbeda-beda. Untuk mengetahui seperti apa karakteristik benda berwujud gas, nah anak-anak hebat, mari kita lakukan aktivitas percobaan berikut ini dengan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, balon 2 buah, yang kedua botol plastik 2 buah, kemudian yang ketiga yang disiapkan cutter atau pisau, dan yang keempat penggaris. Adapun langkah percobaannya, yang pertama, pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar. Nah, anak-anak hebat, jadi kalian pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol. Sedangkan langkah yang kedua, cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah balon mengembang. Jadi langkah yang kedua anak-anak hebat, tiuplah balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah balon ini mengembang. Yang ketiga, lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau, solder atau kawat panas sebesar sekitar 5 mm. Langkah percobaan yang keempat, cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahap 2 anak-anak hebat. Yang kelima, letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat, kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang. Apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balon? Sedangkan yang keenam, cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahap 2 anak-anak hebat.
Langkah percobaan yang ketujuh, posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar di samping. Nah, anak-anak hebat, silakan kalian amati. Posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol anak-anak. Yang kedelapan, ulangi tahapan nomor 5, amati apa yang terjadi pada botol tersebut. Kemudian yang terakhir, masih pada posisi gambar 2, sekarang tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu amati apa yang terjadi pada balon tersebut. Mari kita refleksikan dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Jawabannya, ada banyak hal menarik yang bisa ditemukan di antaranya, yaitu mengetahui bentuk dan sifat wujud benda. Yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Nah, jawabannya iya. Jadi udara itu menempati ruang. Buktinya, balon dapat menggelembung. Bukti lainnya adalah udara juga dapat menggeser botol yang menghadap lubang, anak-anak hebat. Yang ketiga, menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Jawabannya, benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati. Gas dapat mengalir, volume gas juga dapat berubah-ubah. Nah, seperti inilah bentuk benda padat, cair, dan gas. Benda padat sifatnya bentuknya selalu tetap dan volumenya juga tetap. Sedangkan cair mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya selalu tetap. Sedangkan gas sifatnya mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya selalu berubah-ubah. Nah, demikianlah anak-anak hebat sifat benda padat, cair, dan gas. Anak-anak hebat, kita akan belajar lebih lanjut. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Yang pertama, seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentunya tidak, anak-anak hebat. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan di dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Yang kedua, seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Nah, anak-anak hebat, kalian perhatikan di sini ada toples, cangkir, kemudian mangkuk transparan, dan gelas. Ketika kita menuangkan air ke dalam wadah yang berbeda seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, anak-anak hebat. Jadi boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, seperti apa bentuk dan sifat gas? Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda, anak-anak hebat? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula, anak-anak hebat. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya, anak-anak hebat. Ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Dalam percobaan yang kalian lakukan, balon tidak dapat ditiup di dalam botol yang tidak berlubang. Hal ini karena udara yang ada di dalam botol menahan kalian untuk meniup balon, anak-anak hebat. Berbeda halnya ketika balon kalian tiup di dalam botol yang berlubang, udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon, anak-anak hebat.
Selanjutnya, apa yang sudah aku pelajari? Yang sudah kita pelajari anak-anak hebat, yang pertama, benda padat, cair, dan gas merupakan 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh benda padat seperti batu dan kayu, sedangkan cair seperti air, dan contoh benda yang berwujud gas adalah udara. Selanjutnya, yang kedua yang telah kita pelajari, tabel berikut ini memberikan gambaran perbedaan sifat zat yang berbentuk padat, cair, dan gas anak-anak hebat. Adapun sifat-sifat zat memiliki bentuk yang relatif tetap atau tidak berubah-ubah. Benda padat iya, sedangkan benda cair dan gas tidak. Karena benda cair dan gas memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Memiliki kemampuan mengalir. Sifat-sifat zat benda padat tidak, sedangkan cair dan gas iya, karena benda cair dan gas memiliki kemampuan mengalir. Volumenya relatif tetap, sifat-sifat zat padat dan cair iya, sedangkan benda berwujud gas tidak, karena volume benda berwujud gas selalu berubah-ubah. Nah, anak-anak hebat, setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Demikian pembahasan kita kali ini anak-anak hebat tentang karakteristik dan sifat benda padat, cair, dan gas. Semoga bermanfaat. Untuk itu, pastikan kalian share, like, dan subscribe juga. Nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam merdeka belajar.